Pemirsa Bincang Sehati, setiap orang memiliki bentuk tubuh, wajah, warna kulit, jenis rambut yang berbeda. Dengan kata lain, fisik setiap orang tidak ada yang sama. Cara Anda melihat dan menilai tubuh Anda sendiri di dalam bentuk pikiran, perasaan, dan reaksi, inilah yang dinamakan citra tubuh. Jika Anda kerap membandingkan diri sendiri dengan orang lain, merasa malu dan tidak nyaman dengan tubuh sendiri, dan terobsesi untuk mengubah fisik agar dapat tampil lebih menarik, maka Anda mungkin memiliki citra tubuh yang negatif. Hal ini dapat berbahaya untuk kesehatan mental Anda. Citra tubuh negatif akan memunculkan rasa tidak puas di dalam hidup, memicu gangguan makan, menimbulkan gangguan kecemasan, hingga depresi. Membangun citra tubuh yang positif perlu dimulai dari pola pikir yang positif pula. Pandanglah tubuh Anda secara realistis, temukan keunikan dan fokus pada aspek yang Anda sukai. Serta berhentilah untuk mencela dan membandingkan diri. Yang tidak kalah penting, saling memberi dukungan dan hentikan perilaku perundungan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Kembali saya Andari Agustin menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program talk show yang syarat akan informasi inspiratif bagi Anda dan keluarga. Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, setiap orang tentunya memiliki ciri fisik yang berbeda-beda, baik dari ukuran tubuh, warna kulit, jenis rambut, dan lain sebagainya. Dan tidak seharusnya kita membandingkan diri dengan orang lain. Terus-terusan mengeluh dan merasa kurang dengan tubuh yang kita miliki tentunya akan menurunkan rasa kepercayaan diri dan kepuasan diri yang selanjutnya dapat membangun citra tubuh yang negatif. Lalu bagaimanakah caranya supaya kita terhindar dari pola pikir seperti itu? Inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita di Bincang Sehati, yaitu membangun citra tubuh positif. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi dapat langsung menghubungi kami di nomor telepon 021-290-32644 atau melalui direct message Instagram @bincangsehati.itv. Sekarang mari kita langsung berbincang dengan Mbak Melisa, MPSI, psikolog dari Personality Development Center, dan Mbak Riri Bogar, seorang penulis buku. Halo Mbak Melisa, Mbak Riri, apa kabar hari ini? Halo, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya di Bincang Sehati. Kita kali ini membahas tentang membangun citra tubuh positif. Sebelumnya boleh dijelaskan dulu oleh Mbak Melisa apa yang dimaksud dengan citra tubuh? Oke, konsep citra tubuh atau body image ini sebenarnya pertama kali dikemukakan oleh penulis dari Jerman, namanya Schilder. Schilder ini membuat satu kerangka ilmiah yang berjudul dengan The Image and Appearance of Human Body. Nah, dalam kerangka tersebutlah diungkapkan definisi terkait dengan body image atau citra tubuh menurut Schilder adalah gambaran dari tubuh seseorang, di mana gambaran ini terbentuk dari persepsi individu memandang tubuhnya sendiri. Lalu definisi ini pada akhirnya dikembangkan menjadi satu definisi yang lebih komprehensif. Ditemukanlah definisi citra tubuh atau body image adalah gambaran dari yang terbentuk dari pemikiran akan individu terkait dengan ukuran dan bentuk tubuhnya dan perasaan bahwa individu melihat secara keseluruhan setiap unsur dalam tubuhnya. Jadi bukan hanya pemikiran tapi juga ada perasaan yang masuk dalam citra tubuh itu. Oke, pemikiran dan perasaan. Lalu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi cara seseorang melihat penampilan fisiknya selain dari pemikiran perasaan itu mungkin? Oke, kalau faktor terkait dengan konsep psikologis yang harus kita perhatikan adalah faktor ini nggak mungkin cuma tunggal. Ada faktor yang beragam yang mempengaruhi terkait dengan citra tubuh itu sendiri. Ada pertama, riwayat terkait dengan feedback dari seseorang terkait dengan pengalaman tubuhnya. Jadi kalau kita perhatikan sepanjang hidup kita ini tentu kita banyak menerima feedback. Feedbacknya baik secara visual maupun audio. Nah, hal inilah yang akhirnya mempengaruhi cara kita memandang tubuh kita sendiri. Lalu faktor yang kedua adalah budaya dan norma sosial. Seperti yang kita ketahui, beberapa budaya kita terutama di Asia punya standar-standar tertentu terkait dengan tubuh yang ideal itu seperti apa sih, harus tinggi berapa dan lain sebagainya. Nah, hal ini membuat individu akhirnya berlomba-lomba untuk memenuhi hal tersebut. Tujuan akhirnya apa? Agar individu itu tersebut diterima di masyarakat. Lalu ada faktor kepribadian dan self-esteem. Nah, self-esteem sendiri terbentuk dari mana? Terbentuk dari pola asuh. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang pada akhirnya berkontribusi terkait dengan citra tubuh seseorang.
Oke, wah ini karena banyak sekali faktor-faktor kita akan bahas nanti satu persatu. Tapi sekarang juga aku mau bertanya ke Mbak Riri nih, sebagai penulis buku yang berjudul Cantik Itu Ejaannya Bukan KURUS. Dan apalagi yang terbaru juga menarik nih, komentar fisik nggak asik. Nah, boleh diceritakan nggak nih Mbak masing-masing dari bukunya ini berisi tentang apa aja? Dari yang pertama, Cantik Itu Ejaannya Bukan KURUS. Kalau buku pertama itu hanya mau mengingatkan kembali ke semua orang, khususnya perempuan, bahwa cantik itu ya CANTIK, bukan kurus, gemuk, putih, hitam, tinggi, pendek, enggak. Oke. Itu sih, jadi aku tulis itu. Kemudian kalau yang kedua, di Indonesia memang kebanyakan komentar fisik itu negatif ya. Ya. Ya kalau udah komentar fisik dan negatif juga ya nggak asik. Oke. Ya, jadi ngajarin anak-anak atau orang-orang untuk lebih cerdas lah kalau mau berkomentar. Oke, sebelumnya aku juga mengucapkan selamat nih ya, karena buku yang kedua ini baru saja rilis ya Mbak Riri ya. Iya, terima kasih. Oke, untuk inspirasinya datang dari mana saja nih Mbak? Oke, kalau inspirasinya itu aku dari diri sendiri sih. Dan teman-teman yang ada di sekitar aku. Oke. Jadi kebanyakan mereka itu dikomentarin fisiknya, kemudian tidak percaya diri, terus ngobrol sama aku, terus kebetulan aku mampu mengatasi itu ya, kayak bullying, body shaming, Oke. omongan-omongan yang nggak penting lah, itu aku berhasil mengatasinya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu mengatasi itu, bahkan ada yang sampai bunuh diri ya, hanya gara-gara kena komentar yang nggak asik. Oke, wah. Jadi ada di dalam buku. Oke, untuk pengalaman dari Mbak Riri sendiri ini dialami pertama kali ketika usia berapa Mbak? Kalau usia udah lupa ya, udah lama banget. Oke, Udah dan dari lama banget. lingkungan seperti apa? Apakah Justru begini, justru bullying itu didapat dari lingkungan terdekat. Jadi kayak misalnya waktu itu SMP, kalau SMP umur berapa sih? 15-an ya? Ya sekitar itulah ya. 13 sampai 15-an. Sekitar itu. Jadi aku ingat banget waktu itu ada arisan keluarga. Oh. Sore-sore gitu mau mandi lah, ceritanya kan udah sore ya. Bawa handuk terus ngelewatin para sepupu dan om lah di ruang tamu gitu. Terus pas lagi aku jalan gitu, terus ada yang ngomong gini, lihat tuh ada babon mau mandi gitu. Nah ngomong gitu kan, terus aku tuh yang babon itu terdengar besar banget kan ya di pendengaran aku gitu. Aku balik terus aku yang, kenapa sih harus ngomongin aku babon gitu. Terus mereka yang, bercanda kali. Nah itu, orang kadang-kadang mengatasnamakan bercandaan. Ya kan, tapi belum tentu bercandaan itu asik buat yang nerimanya. Dan banyak banget orang tuh bercandaan fisik. Dan bercandaan fisik tuh menurut aku nggak pernah asik gitu ya. Ya udah sih, akhirnya abis gitu aku nanya, terus mereka yang kayaknya kita cuma bercanda yang nggak lucu, aku bilang gitu. Masuklah aku mandi gitu, mandi cuma sambil nangis gitu kan ya. Kenapa sih kok aku dikatain seperti itu gitu. Terus aku penasaran dong, babon ini kayak apa sih bentuknya gitu. Itu pun setelah aku besar gitu, nggak pernah bisa lupa ya. Maksudnya apa yang diucapkan, walaupun itu mungkin yang tadi dibilang umur 15, mau 10 tahun kemudian, mau 20 tahun kemudian itu masih keingetan gitu. Terus kepikiran lah, nah itu nyari taunya itu setelah tahu internet gitu kan ya. Babon itu kayak apa sih gitu, pengen tahu gitu, karena nggak tahu bentukan babon itu kayak gimana. Babon itu kecil loh, yang besar tuh gorila. Babon itu baik. kecil ya. Baik, kita tahan dulu ya Mbak Riri ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Dan tadi menarik sekali bahwa mengatasnamakan bercandaan itu sama sekali sesuatu yang apa ya, sering akhirnya terjadi gitu ya di Indonesia ini. Nah makanya kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini. Dan apabila Anda ada pertanyaan pemirsa, dapat langsung menghubungi kami baik di nomor telepon ataupun direct message Instagram yang tertera di layar kaca Anda. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati, kami masih membahas tentang membangun citra tubuh positif. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, dapat langsung menelpon kami di 021-290-32-644 atau melalui direct message Instagram @bincangsehati.itv. Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Mbak Melisa, MPSI Psikolog, dan Mbak Riri Bogar, seorang penulis buku. Halo, kita lanjutkan lagi nih perbincangan tadi tentang
perempuan nih, remaja perempuan, apakah cenderung lebih memperhatikan citra tubuhnya dibandingkan laki-laki, Mbak Melisa? Kita kupas satu-satu ya. Apakah sebenarnya remaja itu lebih memperhatikan penampilan fisiknya atau tidak? Betul. Kenapa? Karena di masa remaja sendiri kita mengalami masa-masa pubertas, di mana pubertas ini perubahan tubuh kita menjadi sangat signifikan terjadi. Ketika ada perubahan yang sangat signifikan, tentu hal itulah yang membuat kita jadi terfokus ke arah sana. Yang kedua, masa remaja ini juga masa-masa di mana kita mencari jati diri, sehingga akhirnya banyak pertanyaan yang muncul dalam diri kita. Apakah siapa sih saya? Lalu bagaimana orang lain memandang diri saya. Lalu yang ketiga adalah di masa remaja sendiri juga ada keinginan untuk diterima oleh lingkungan sekitar. Sehingga pada akhirnya standar-standar yang terjadi di lingkungan sekitar termasuk standar kecantikan itu membuat kita sangat memperhatikan fisik kita. Lalu kenapa akhirnya remajanya khususnya perempuan yang akhirnya memperhatikan hal tersebut? Karena beberapa penelitian memang menunjukkan bahwa remaja perempuan ini lebih banyak memperhatikan fisik mereka dibandingkan laki-laki. Karena kalau perempuan lebih melihat standarnya secara fisiknya saja, sedangkan kalau laki-laki lebih melihat secara kekuatannya. Jadi ini yang membedakan kenapa akhirnya remaja perempuan lebih memperhatikan penampilan fisiknya dibandingkan remaja pria gitu. Oke, ini kembali lagi tadi ke ceritanya Mbak Riri ya, bahwa Mbak Riri mengalami satu bercandaan yang gak asik itu adalah ketika masa remaja juga ya. Lalu sampai umur berapa nih Mbak Riri merasa bahwa itu sama sekali tidak perlu diperdulikan komentar seperti itu? SMA sih. Oh, SMA udah langsung bisa menepis segala bercandaan yang gak asik itu Karena aku SMA pindah ke luar negeri kan. Jadi di sana tuh lebih bebas lah. Boleh diceritakan nih Mbak perbandingannya di sini dan di sana? Ya kalau di sini kan kayak bener-bener dilihat bentukan fisiknya gitu. Kalau di luar aku tidak mendapatkan bullying ke fisik ya, tapi lebih ke karena warna kulit. Because I'm Asian. Kalau di sana tuh lebih karena aku Asia gitu. Lebih ke apa tuh? Warna kulit ya, rasis ya, ras ya. Ya. Oke, kalau boleh tahu di mana tuh Mbak? Di Amerika, di California. Oke, baik. Ya. Oke. Di sana jadi ya kalau bentukan tubuh kayak aku besar begini banyak lah yang besar di sana gitu kan. Jadi ya udah bukan sesuatu yang heran gitu ya. Oke, dan rasanya seperti apa nih Mbak dibandingkan bercandaan tentang bentuk tubuh yang gak asik itu? Kalau untuk warna kulit sendiri, apakah berat juga untuk Mbak Riri? Tidak melalui omongan sih, tapi kayak dijauhin aja, nggak ditemenin gitu. Ya udah gitu aja. Apakah rasanya sama juga Mbak? Tidak terlalu down karena banyak orang Asia saat itu gitu. Jadi ya udah nggak terlalu. Merasa tidak sendiri begitu ya? Merasa tidak sendiri. Yang penting nggak sendirian. Takut kalau sendirian. Selanjutnya nih Mbak Melisa, standar kecantikan ya di Indonesia sendiri. Kalau dari pengalamannya Mbak Riri ini kan berbeda sekali gitu sama di luar negeri. Pendapat Mbak Melisa seperti apa? Oke, standar kecantikan sendiri memang setiap budaya berbeda-beda ya. Kalau tadi seperti katakan oleh Mbak Riri bahwa kalau di sana memang lebih melihat secara warna kulit. Karena memang yang dipedulikan bukan hanya fisik gitu ya, tapi lebih ke arah rasnya gitu. Ini Asia, yang ini ya memang orang lokal dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di Indonesia memang standar kecantikannya kalau kita lihat di iklan-iklan aja deh kita lihat standar kecantikannya kelihatan sekali. Oh, yang harus cantik itu yang kulitnya putih, langsing, tinggi, kaki jenjang dan lain sebagainya. Nah, ini standar kecantikan memang berbeda-beda. Setiap budaya menghasilkan standar kecantikan yang juga berbeda-beda. Oke, nah selanjutnya nih Mbak Riri setelah bisa mengatasi ya bercandaan yang gak asik itu untuk diri sendiri, akhirnya kan datang juga nih banyak cerita-cerita dari orang lain yang selanjutnya menginspirasi untuk membuat buku yang keduanya ini. Boleh diceritakan ke kami nih, cerita-cerita seperti apa yang biasa dialami oleh orang lain? Apakah jenis kelaminnya sebagian besar perempuan kah? Atau ada laki-laki juga? Perempuan dan laki-laki sih. Kalau perempuan itu lebih ke balik lagi fisik ya. Lebih ke fisik, terus masalah percintaan, masalah rumah tangga, banyak macam-macam, lebih ke situ sih. Kayak emangnya kalau jatuh cinta harus langsing dulu. Sekarang juga banyak yang langsing juga belum dapet cinta gitu kan ya. Pokoknya sekali kamu sayang sama diri kamu itu yang cinta nggak sih ngantri, kayak gitu. Terus masalah rumah tangga misalnya, si suami selingkuh sama perempuan yang lebih kecil dari dia gitu. Terus ya udah sih suaminya aja yang tuh kan. Berarti ini semua kisah nyata ya Mbak? Yang ada di kisah buku. Nyata gitu. Jadi maksudnya kisah nyata tanpa nama. Jadi gitu. Jadi berdasarkan hal itu. Kalau laki-laki, mungkin laki-laki itu lebih suka
diem dan nyimpen apa yang menjadi masalahnya dia kan. Ini dari aku bukan psikolog tapi aku mendapatkan Cerita langsung jadi kayak yang aku ngeliat oke, berarti laki-laki ini lebih banyak diem. Perempuan kalau punya masalah hitungan menit aja 5 menit 10 perempuan lainnya akan tahu masalah dia. Laki-laki ya 5 hari aja belum tentu dia bisa keluarin masalah dia. Wow. Itu jadi Oke. jadi gimana kalau laki-laki itu harus diajak ngobrol. Harus dimengerti gitu, harus tahu selahnya lah kalau Ini dengar Mbak Riri cerita aja kayaknya udah menarik sekali, apalagi membaca bukunya langsung ya. Baik, kita lanjutkan lagi nanti ya. Dan apabila Anda masih ada pertanyaan pemirsa, dapat langsung menghubungi kami baik di nomor telepon ataupun DM Instagram yang tertera di layar kaca Anda. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati, kami masih membahas tentang membangun citra tubuh positif. Apabila Anda masih ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, dapat langsung menelpon kami di 021-290-32-644 atau melalui DM Instagram @bincangsehati.itv. Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Mbak Melisa, MPSI Psikolog, dan Mbak Riri Bogar, penulis buku. Lanjut lagi nih ya, tadi menarik sekali tuh ya bukunya Mbak Riri yang itu emang adalah kumpulan dari cerita-cerita orang-orang. Kalau untuk usia sendiri nih Mbak Riri ya, dari yang cerita ke Mbak Riri itu biasanya usia berapa sih mereka-mereka ini yang mungkin memiliki citra tubuh yang kurang baik? biasanya umur 20-an ya, 20 ke atas. Oke. Kalau yang 20 ke bawah itu mungkin masih ke orang tuanya ya. Oke, nah kalau dari Mbak Melisa sendiri nih ya, kira-kira usia berapa seseorang itu memang memiliki citra tubuh yang kurang baik? Adakah semacam pengelompokannya tersendiri gitu? Oke. Untuk usia sendiri memang kita harus lihat mungkin betul yang dikatakan oleh Mbak Riri, memang di usia 20-an ini mungkin akan orang lebih banyak memperhatikan bentuk tubuhnya, dan hal inilah yang membuat mungkin beberapa orang akhirnya lebih banyak di usia 20-an lebih memiliki citra tubuh yang negatif. Kenapa? Karena di masa 20-an ini yang tadi saya katakan bahwa di masa-masa tersebut orang lebih banyak terfokus pada penampilan fisiknya, karena masa-masa tersebut ada masa-masa pubertas yang kita ketahui, di mana perubahan fisik ini terjadi sangat signifikan sehingga pada akhirnya orang banyak fokus pada kemampuan fisiknya sendiri gitu. Oke, ini berkaitan seperti dengan direct message yang sudah masuk di Instagram kami @bincangsehati.itv, yaitu dari @idalistiani. Katanya, saya remaja umur 16 tahun. Saya suka iri kalau lihat teman saya lebih cantik. Terlalu tidak pedenya, terkadang saya menirukan gaya teman saya yang saya kagumi hingga mirip seperti dia. Apakah ini wajar di masa pubertas saya? Boleh langsung dijawabnya oleh Mbak Melisa. Oke, wajar atau tidak sebenarnya kita harus lihat lebih jauhnya lagi. Kalau seandainya di masa-masa remaja ini kan memang masa-masa kita berorientasi keluar, di mana kita melihat ada standar tertentu yang kita rasa itu lebih diterima di masyarakat. Mungkin orang yang cantik itu kulitnya putih, rambutnya harus lurus dan lain sebagainya, dan ternyata dia lebih populer. Siapa sih yang nggak mau populer ibaratnya? Siapa sih yang nggak mau diterima di masyarakat? Pada akhirnya kita mengimitasi perilaku tersebut. Sebenarnya hal tersebut wajar atau tidak wajar, tapi yang menjadi tidak wajar apabila behaviornya atau perilakunya muncul secara berlebihan. Jadi kalau kategori masih dalam kategori balance, dia melakukan imitasi, tapi tidak sampai ke perilaku-perilaku yang memang merugikan dirinya sendiri sampai akhirnya diet mati-matian demi mendapatkan standar tersebut, padahal tidak sesuai dengan kapasitasnya. Lalu yang kedua akhirnya jadi ada gangguan-gangguan kesehatan mental karena tidak memenuhi hal tersebut, jadinya ada gangguan-gangguan kesehatan mental. Ini yang menjadi tidak wajar. Kalau imitasinya sendiri sebenarnya masih wajar-wajar saja selama tidak ada behavior yang mengganggu berbagai aspek kehidupan mereka. Oke, kalau dari Mbak Riri ini mungkin apakah ada pengalaman baik itu pribadi maupun cerita dari orang gitu ya mengenai imitasi seperti ini, mengikuti gaya orang lain? Kalau aku pribadi kebetulan enggak ya. Tapi memang kebanyakan orang khususnya perempuan, balik lagi ke perempuan ya. Perempuan itu sebenarnya berdandan atau mau cantik itu comparing bukan untuk supaya menarik lawan jenis, enggak sih, menarik perhatian lawan jenisnya enggak. Dia itu dandan, dia itu cantik untuk menjatuhkan perempuan lainnya. Oke. Kalau yang aku lihat kayak gitu sih. Jadi kayak aduh dia lebih cantik, gue harus lebih cantik dari dia.
atau dia lebih langsing, aku harus lebih langsing dari dia. Ingin merasa menang gitu ya. Jadi dia selalu mau ngalahin perempuan yang lain gitu. Tidak ada kepikiran untuk wah aku harus mengalahkan laki-laki, itu nggak ada. Mungkin kalau laki-laki sama laki-laki yang lain, ya itu yang aku dapatkan gitu. Jadi balik lagi seperti yang Melisa bilang tadi, selama itu masih di batas ya udahlah, hanya itu artis itu pakai hitam mulu, saya juga mau pakai hitam mulu gitu ya, nggak apa-apa. Jangan nanti akhirnya mempengaruhi perilakunya, itu yang harus dijaga sih. Itu yang harus hati-hati. Jadi selama itu masih niru-niru pakai baju, ya udah fine. Oke, selain dari tips mengenai tadi proses imitasi yang dilakukan oleh Ida Listiani ini ya, adakah mungkin tips-tips untuk cara membangun citra tubuh positif kepada Ida? Terutama di usia 16 tahun ya. Oke, pertama kali sih sebenarnya yang harus kita lihat ada pengenalan diri. Kenapa orang akhirnya melakukan imitasi? Sebenarnya kan pada akhirnya karena dia mencari standar dari luar. Padahal standar dirinya sendiri harus dia compare juga nih, bahwa kapasitasnya sejauh apa sih. Dia ingin menjadi kulit yang lebih putih dan lain sebagainya. Kalau kita melihat, oh mungkin kulit saya memang hitam, lalu kenapa gitu? Maksudnya kita harus lihat bahwa cara kapasitas kita sendiri seperti apa. Dan cara kita untuk mengetahui kapasitas ini sebenarnya kita harus melakukan pengenalan diri. Pengenalan diri ini yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum akhirnya kita melakukan comparing kepada orang lain, atau kita memberikan mematok suatu standar buat diri kita sendiri. Jadi pengenalan diri baik secara fisik maupun kualitas dalam diri kita itu paling utama sebenarnya. Oke, dari Mbak Dede mungkin ada yang mau ditambahkan? Ini umur 16 ya? Umur 16 tahun nih. Oke, kalau untuk umur 16 tahun, simpel aja sih. Ada istilah it's okay not to be okay. Nggak apa-apa, kamu tuh manusia, jadi nggak harus selalu sempurna, nggak harus selalu sama dengan yang lain. Kamu itu di usiamu yang 16 tahun jadi diri sendiri aja. Nggak usah sama, kalau sama semua ntar kayak alien. Alien tuh sama semua, hijau-hijau semua gitu kan, matanya satu-satu semua gitu. Bingung kan mau milihnya yang mana gitu. Tapi kalau dia 16, berbusana atau berpakaian sesuai dengan usianya, nggak usah menor-menor gitu ya, sesuai dengan usianya aja gitu. Nanti dia akan happy dengan sendirinya, tapi harus mau belajar, harus mau belajar lah, lihat tulisan-tulisan yang membangun citra diri positif seperti itu ya. Semoga tadi bisa menjawab ya pertanyaan dari @Ida Listiani. Selanjutnya nih Mbak Melisa, tentang citra tubuh yang negatif gitu ya. Dampaknya apa nih kalau kita terus-terusan mempunyai citra tubuh negatif? Oke, citra tubuh negatif ini sebenarnya dampaknya adalah ketika munculnya citra tubuh yang negatif ini muncul karena memang tidak ada pengenalan diri yang tadi saya dikatakan. Pengenalan dirinya cenderung tidak realistis. Punya persepsi yang akhirnya bisa kita katakan jadinya terdistorsi. Dalam arti mereka tidak punya penilaian terhadap dirinya secara realistis terhadap bentuk tubuh dan ukuran tubuhnya. Akibatnya apa? Akibatnya akhirnya mereka kesulitan untuk menerima diri, mengapresiasi, dan pada akhirnya tidak menghargai dirinya sendiri. Dan dampaknya ketika mereka terus-menerus melakukan citra tubuh yang negatif ini, dampaknya bisa berujung pada gangguan kesehatan mental. Seperti yang tadi sudah sempat diceritakan juga di awal, bahwa ketika kita terus-menerus melihat tubuh kita dan comparing dengan orang lain, pada akhirnya kita akan selalu merasa diri kita tidak cukup. Karena tidak ada pengenalan diri itu, terasa tidak cukup, pada akhirnya mungkin kita jadinya ketika kita memenuhi standar dan tidak sesuai dengan kapasitas kita, ada label, oh saya gagal, saya tidak diterima di masyarakat. Inilah yang akhirnya mungkin berdampak pada behavior yang lainnya, jadi mengisolir diri, lalu merasa bahwa oh kayak saya memang tidak berharga sebagai manusia, yang mungkin akan muncul gangguan-gangguan depresi, gangguan kecemasan, dan lain sebagainya. Kalau terus-terusan terjadi, apakah akan berpengaruh untuk sepanjang hidupnya gitu, akan semakin memburuk? Semakin memburuk atau tidak, sebenarnya kita bisa melakukan pencegahan. Kalau terus-menerus dibiarkan, ya tentu pasti ada dampak yang berkepanjangan. Tapi tentu yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya support system nih yang harus lebih peka juga nih, bahwa ada sesuatu yang terjadi pada si anak ini, apa yang harus dilakukan oleh support systemnya. Jadi bukan cuman, kadang-kadang individu tuh nggak sadar loh bahwa mereka ada bermasalah. Yang harus lebih peka adalah support systemnya juga nih, bahwa kayak ada anak saya, mungkin jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya, support system harus masuk dalam sana. Jadi kadang-kadang kepekaan buat diri sendiri juga agak kurang, sehingga butuh support system yang tepat. Oke, baik. Bagaimana pemirsa caranya melatih kepekaan baik ke diri sendiri maupun ke orang di sekitar kita? Itulah yang kita bahas di segmen berikutnya ya. Tetap di Bincang Sehati.
Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati, kami masih membahas tentang membangun citra tubuh positif. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, kami masih menunggu telepon Anda di 021 290 32644 atau melalui DM Instagram @bincang_sehati.itv. Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Mbak Melisa, MPSI Psikolog, dan Mbak Riri Bogar, seorang penulis buku. Lanjut lagi nih ya, terkadang ya Mbak Melisa dan Mbak Riri, komentar-komentar negatif tentang tubuh kita, tentang keadaan fisik kita itu datang dari orang terdekat. Seperti tadi cerita dari Mbak Riri. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengatasi itu? Kalau dari pengalaman Mbak Riri sendiri bagaimana nih? Kalau aku kebetulan kalau nggak suka langsung ngomong gitu. Oke. Jadi kayak yang aku dibilang Mbak Bon itu, aku langsung bilang kan, kenapa sih kok ngatain gitu ya. Terus dulu aku suka makan ya. Oke. Terlihat jelas ya. Memang hobinya makan ternyata. Ya. Ya, aku suka. Dan orang tua tuh pokoknya setiap weekend tuh pasti ngajakin anak-anaknya jalan, makan gitu kan ya. Terus ya gitu, waktu kecil dikasih makan, begitu besar nggak bisa langsung terus dikomentarin gitu. Dan itu dari ibu gitu. Jadi waktu makan mau nambah terus, Riri tadi kan udah makan nasi gitu. Aku nambah lagi, wah itu langsung ngomong, Mah bisa nggak ngomongnya nggak gitu. Jadi ngomong aja. Oke. Terus nanti mama bilang, iya tapi kan untuk kesehatan ya nggak gitu juga ngomongnya. Jadi langsung aja ngomong. Tapi itu efektif ya? Selanjutnya tidak ada lagi dapat komentar negatif? Selanjutnya lebih ke mengingatkan, bukan asal ngomong aja pada saat momen yang nggak tepat. Orang misalnya lagi makan enak-enaknya gitu terus makannya banyak banget sih gitu ya. Misalnya kayak aku misalnya makan 2 kali, ntar pasti dikomentarin. Tapi kalau Melisa dengan fisik yang seperti ini makan 2 kali, santai, orang nggak akan ngomong. Atau ada lagi nanti yang lebih kecil, disuruhnya makan yang banyak, badan kayak gitu. Jadi semuanya serba salah gitu. Ada aja yang dikomentarin. Jadi harus banyak-banyak jaga mulut sih. Oke, itu pesan ya untuk orang lain. Banyak-banyak jamu. Ya, jaga mulut. Jamu ya, jaga mulut. Jamu, banyak-banyakin jamu, jaga mulut. Mulut tuh kecil tapi dampaknya Luar biasa. bisa lebih besar dari badan aku. Oke, selanjutnya di Mbak Melisa. Bener nggak sih kalau komentar negatif itu lebih mudah terlontarkan dibandingkan dengan yang positif? Oke, sebenarnya komentar negatif ini lebih mudah karena bukan lebih mudah kita keluarkan, tapi lebih mudah kita serap kadang-kadang. Kenapa? Karena kadang-kadang kita punya persepsi atau punya, kalau kita sebutnya dalam istilah psikologi, belief kita, keyakinan kita. Kadang-kadang tumbuhnya secara negatif sehingga ketika ada komentar negatif yang masuk, kita lebih mudah mengingat dibandingkan komentar-komentar yang positif yang kadang-kadang kita denial tuh. Misalkan ada orang yang bilang, ih kamu cantik gitu ya. Kadang-kadang kalau kita punya keyakinan yang, oh sebenarnya saya nggak cantik, saya pasti punya kekurangan dan sebagainya, itu akan mental tuh. Tapi kalau misalkan ada orang bilang, ih lu jelek banget sih, kamu tuh kok kurus sekali sih, kamu tuh gemuk sekali sih, itu akan lebih mudah diserap dibandingkan hal-hal yang lebih positif. Karena kita punya keyakinan atau belief kita yang memang tumbuhnya mungkin kadang-kadang negatif. Sehingga pada akhirnya hal-hal atau fakta-fakta yang sifatnya positif akan lebih mental dibandingkan fakta-fakta. Dan kalau budaya kita juga itu kalau misalnya kita dikomentarin positif, terus kitanya juga kayak senyum-senyum, dibilang IGR. Jadi kesannya kayak salah gitu ya. Kita lanjutkan lagi nanti, tapi sekarang sudah ada penelpon terlebih dahulu nih. Halo, selamat siang. Dengan siapa dan di mana? Dwi Mbak, di Jakarta. Oke Mbak Dwi, silakan pertanyaannya Mbak. Jadi gini, saya punya teman, dia tuh sering banget ngebully gitu, tapi mainnya pakai fisik. Jadi kadang suka ada yang ngatain gendut lah, pesek lah. Jadi awalnya sih kita berteman baik, jadi kayaknya biasa aja. Tapi kalau lama-kelamaan saya risih juga ya. Saya udah coba bilang sama dia sih, maksudnya jangan kayak gitulah. Tapi orangnya nggak ngegubris. Jadi gimana ya untuk menyikapi kasus seperti teman saya ini? Oke, temannya ini laki-laki, perempuan, dan usianya berapa Mbak? Laki-laki, 27 tahun. 27 tahun. Oke, baik Mbak Dwi. Terima kasih pertanyaannya, kami akan mencoba menjawabnya ya. Baik, dari Mbak Melisa mungkin terlebih dahulu. Sudah diberitahu, ini teman dekat ya, sudah diberitahu tapi masih saja seperti itu. Bagaimana nih cara menyikapinya? Oke, yang kita harus perhatikan bahwa sebenarnya kita tidak mampu mengontrol orang lain ya. Kita tidak mampu untuk mengontrol lingkungan, sehingga pada akhirnya kalau kita berharap orang lain untuk berubah, itu agak lebih sulit. Yang harus akan melakukan perubahan adalah sebenarnya dari kita sendiri. Dari kita sendiri ada apa yang harus kita ubah adalah pola pikir kita sendiri.
kita harus mencegah atau membatasi sebenarnya itu komentar memang menyerang diri saya atau sebenarnya ada something wrong dalam dirinya dia sebenarnya. Itu yang harus kita bedakan terlebih dahulu. Karena kalau kita berharap bahwa jangan dong berbicara seperti itu, kita agak susah ya mengontrol eksternal kita. Yang kita harus kontrol ada internal kita, terutama di mindset kita. Mindset kita yang harus kita ubah adalah membatasi bahwa itu komentar memang bukan tertuju pada saya, mungkin berarti ada something wrong yang terjadi pada si orang tersebut. Sehingga pada akhirnya ketika kita bisa memiliki mindset yang lebih positif, hal tersebut atau komentar-komentar yang terjadi dalam diri kita akan lebih mudah kita kontrol sih secara emosinya. Oke, berarti dari diri kita sendiri dulu ya. Kalau dari Mbak Riri mungkin ada yang mau ditambahkan dari pengalaman atau mungkin pengamatan? Sebenarnya aku pengen nanya ke yang nelfon tadi sih. Oh, apa nih? Itu laki-laki tadi yang ngatain dia ganteng atau enggak gitu. Oh iya ya. Mungkin dia merasa kurang ya. Jadi akhirnya dia outputnya malah ngomentarin teman perempuannya. Biasanya gitu. begitu ya Mbak Riri ya. Kalau berdasarkan pengamatan ya, yang merasa kurang akhirnya dia melakukan itu kepada orang lain. Dicek lagi itu laki-laki beneran atau enggak, karena seorang laki-laki yang sejati tidak akan pernah mengomentari fisik seorang perempuan. Wow, luar biasa. Oh iya. Nah, sebaiknya apa yang harus dilakukan Mbak Dwi tadi nih? Karena dia udah berusaha ngasih tahu tapi masih aja seperti itu si temennya. Kalau menurut Mbak Ririn gimana? Ya nggak usah ditemenin lagi. Ya ngapain udah, maksudnya kalau aku simpel ya. Iya. Itu laki-laki sering banget komentarin. Kan tadi menurut siapa tadi? Mbak Dwi ya. Menurut Dwi itu laki-laki itu sering banget komentarin gendut lah, pesek lah. Kalau aku mungkin aku akan ngomong situ siapa, Brad Pitt gitu kan. Aku mungkin Brad Pitt aja nggak gitu ya. Gitu, punya berapa otot di perutnya gitu kan ya. Seapa sih gitu. Perlu dibales nggak sih menurut Mbak Ririn atau udah langsung dijauhi aja? Kalau sudah keterlaluan, we need to talk back gitu. Maksudnya kalau sudah, aduh ganggu banget, kita juga harus ngasih tahu masih manusia loh, punya kekurangan juga gitu. Dan kalau mau belajar ngomong balik, ayo sini sama aku. Luar biasa. Mungkin kasih tahu nih. Di bukunya ada nggak tuh tips-tips cara kita talk back? Di bukunya ada cara untuk talk back, tapi sangat sopan dan santun ya. Kalau sudah mengganggu banget, mau lebih ngedobrak orang ini, private aja lah. Oke, baik. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi ya yang sudah menelpon kami. Selanjutnya nih, untuk definisi citra tubuh positif. Tadi kan dikatakan oleh Mbak Melisa penting juga ya bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri. Jadi komentar apapun itu tidak segitu gampang mempengaruhi kita. Definisi citra tubuh positif itu seperti apa, Mbak? Oke, kalau citra tubuh yang positif adalah ketika kita mampu mengenali diri kita secara realistis. Sehingga pada akhirnya kita mampu untuk menerima, menghargai, dan mengapresiasi diri kita. Jadi citra tubuh positif sebenarnya definisinya ke arah sana. Sampai pada akhirnya kita mampu untuk menghargai setiap unsur dalam tubuh kita. Sekalipun warna kulit kita berbeda dengan orang lain, atau kita lebih kurus, lebih gemuk, itu nggak masalah bagi kita. Karena kita sudah memiliki citra tubuh atau penilaian yang positif. Penilaian yang memang realistis terhadap secara keseluruhan tubuh kita ini. Wow, ini menarik sekali untuk kita bahas lebih dalam lagi ya Mbak Melisa dan juga Mbak Riri. Dan apabila Anda masih ada pertanyaan pemirsa, dapat langsung menghubungi kami di nomor telepon 021 290 32644 atau melalui DM Instagram @bincangsehati.itv. Selanjutnya, mari kita sama-sama menyaksikan tips cara menjaga penampilan. Selamat menyaksikan. Cara menjaga penampilan. Pemirsa Bincang Sehati, setiap orang tentu ingin terlihat menarik, tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga di mata orang lain. Agar Anda lebih percaya diri, berikut beberapa cara menjaga penampilan. Pola makan yang sehat, rutin berolahraga, beristirahat yang cukup, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok berpengaruh besar pada penampilan Anda. Menjalankan gaya hidup sehat dan seimbang akan membuat Anda kelihatan selalu berenergi. Tampil harum dan segar dapat meningkatkan rasa percaya diri dan sisi menarik dari diri Anda. Orang lain juga akan senang ketika melihat Anda bersih dan rapi. Perhatikan kebersihan tubuh dengan menggosok gigi secara teratur, mandi, dan mengenakan pakaian yang bersih. Tidak perlu berpakaian terlalu mahal untuk tampil menarik. Cukup memilih gaya pakaian yang pas dan nyaman untuk dikenakan. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri Anda.
Sesuaikan pula pakaian Anda dengan acara atau tempat yang akan dikunjungi. Selain fisik, kesehatan jiwa juga berpengaruh pada penampilan. Menghindari stres berlebih akan membantu tubuh Anda untuk lebih positif setiap harinya. Pancarkan energi positif dari diri Anda dengan lebih sering tersenyum. Terus mengeluh akan membuat rasa percaya diri Anda menurun dan penampilan menjadi kurang maksimal. Mulailah belajar untuk menerima dan mencintai diri sendiri, tidak hanya untuk kelebihan yang Anda miliki, tetapi juga untuk kekurangan. Maka secara otomatis rasa percaya diri Anda akan meningkat. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati, kami masih membahas tentang membangun citra tubuh positif. Apabila Anda masih ingin bertanya atau berkonsultasi, dapat langsung menelepon kami di 021 290 32644 atau melalui DM Instagram @bincangsehati.itv. Mari kita lanjutkan perbincangan yang semakin seru ini dengan Mbak Melisa, MPSI, psikolog, dan juga Mbak Riri Bogar, seorang penulis buku. Lanjut lagi nih ya, dan sekarang kita ada sebuah direct message yang ada di Instagram kita @bincangsehati.itv, yaitu dari @gitafelisvia11. Katanya, saya dulu pernah jadi korban bully karena saya orangnya culun dan gemuk. Itu terjadi selama 4 tahun terakhir di SD. Tetapi sampai sekarang masih teringat, bahkan tidak bisa lupa akan hal itu. Sampai kuliah ini saya masih trauma dan masih memilih-milih teman. Bagaimana cara saya untuk tidak selalu terbawa pikiran? Wah, ini berarti kisah lama ya. Jadi zaman SD cuma masih terbawa sampai sekarang. Mungkin dari Mbak Riri dulu yang ingin memberikan. Itu seperti pengalaman aku ya, yang waktu SMP dibilang babon, sampai sekarang aku ingat cerita itu tapi nggak kemudian berlarut-larut sedih ya. Jadi kalau sudah ada di tahap yang ini, ya konsentrasi fokus di tahap yang seperti ini, ke depannya mau seperti apa. Jadi kayak yang bertanya misalnya udah kuliah gitu, ya fokuslah di kuliahnya, fokuslah di pertemanan yang ada di sekelilingnya, berusaha menjadi lebih baik, nggak usah lagi memikirkan, karena balik-balik lagi ke kita lagi sih pilihan ya, mau tetap ada di suasana yang nggak enak itu, atau mau ke depan untuk menjadi lebih baik. Balik lagi ke diri kita. Ini menarik sekali ya, untuk kita fokus sama apa yang ada sekarang. Nah, mungkin dari Mbak Melisa juga ada yang bisa disampaikan nih seputar bagaimana kita fokus dengan apa yang kita miliki sekarang daripada kita memikirkan terus yang sudah lewat dan itu pernah membuat kita merasa tidak nyaman gitu. Oke, yang perlu dipikirkan adalah sebenarnya tadi Mbak Riri katakan, kita hidup di masa yang sekarang loh, bukan di masa yang lampau. Dan apa yang kita ingin lakukan di masa yang sekarang supaya akhirnya menjadi sesuatu yang lebih baik di masa yang depan. Tentu proses trauma ini memang kalau tadi seperti katakan trauma, ini butuh waktu untuk akhirnya kita rilis ke hal tersebut. Kalau Mbak Riri kan memang usia 15 tahun seperti ada komentar negatif, tapi sekarang pada akhirnya sudah bisa lebih accept. Nah, proses accept ini kan butuh waktu. Yang perlu kita garis bawahi atau kita highlight adalah pola pikir yang terjadi, apa sih yang muncul ketika kita mengingat masa itu. Nah, ini yang harus kita kontrol sebenarnya. Jadi sebenarnya nanti akan saya, kalau dalam proses konseling, yang kita akan tanyakan adalah apa sih yang muncul ketika Mbak memang masih mengingat ke masa yang lalu. Nah, ini ya, persepsi inilah yang harus kita kontrol dan kita perbaiki, bahwa fakta-fakta apa sebenarnya yang mendukung ke asumsi tersebut dan fakta-fakta apa yang sekiranya tidak mendukung ke asumsi tersebut. Sehingga pada akhirnya kalau kita tarik garisnya lagi adalah apakah persepsi tersebut di masa yang lalu, komentar-komentar orang tersebut sesuai dengan kehidupan sekarang. Apakah sebenarnya kita nggak berubah? Pasti kan kita ada perubahan yang terjadi. Yang kita fokuskan adalah perubahan apa yang terjadi, perubahan positif apa yang terjadi di masa yang sekarang. Bukan lagi kita hidup di masa yang lalu. Gitu. Jadi kalau kita tarik lagi garis benangnya, pasti ada pemikiran irasional yang muncul. Dalam konseling, inilah yang akan kita treat lebih ke arah pemikiran lebih rasional dengan kondisi saat ini. Oke, baik. Tadi kan juga disampaikan oleh Mbak Riri ya, salah satu cara untuk mengatasinya dengan berbicara langsung apabila selanjutnya di masa sekarang pun ada komentar itu yang datang lagi. Nah, Mbak Melisa, ini ada kaitannya nggak sih dengan karakter orang introvert atau ekstrovert ya, dengan mudah atau tidaknya kemudian dia speak up gitu atau mengatakan langsung apa hal yang tidak dia sukai?
Oke, kalau dari beberapa penelitian memang mengatakan kepribadian itu mempengaruhi cara orang untuk memandang tubuhnya atau speak up. Tapi yang perlu memang digarisbawahi adalah lebih ke arah pembelajaran. Budaya kita sebenarnya selama ini mengajarkan kita seperti apa sih gitu ya. Ketika memang kita terbiasa di dalam pola asuh yang memang terbiasa untuk speak up, apa-apa lebih kritis untuk bertanya dan lain sebagainya, ya ini akan memunculkan kepribadian seseorang lebih mudah speak up. Tapi memang kalau misalnya dibiasakan dalam pola asuh yang biasanya cuma satu arah saja, ketika memang diberitahukan oleh orang tua ya diem aja, nurutin aja, hal inilah yang akan membantu atau menghambat seseorang untuk lebih berani untuk speak up kepada orang lain ketika memang ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Jadi balik lagi sebenarnya akan ada kekaitan pada pola asuh juga sih. Oke, baik. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Gita Felisvia 11. Selanjutnya nih, untuk body shaming, ini kan satu istilah yang kerap sekali muncul nih saat-saat sekarang-sekarang ini ya. Mungkin kemarin-kemarin juga ada, tapi tidak tercetus gitu kata-kata body shaming itu. Boleh dijelaskan nih definisi dari body shaming sebenarnya apa nih? Oke, kita harus bedakan nih, ada body shame dan ada body shaming. Body shaming ini sendiri adalah suatu bentuk kekerasan verbal di mana individu mengomentari fisik seseorang secara negatif gitu. Sedangkan kalau body shame itu akibat. Mungkin kadang-kadang kalau kita terus-menerus menerima body shaming, kita akan mengalami namanya body shame. Body shame adalah ketika kita memiliki penilaian negatif terhadap diri kita karena kita merasa ketika kita menilai atau mengevaluasi bentuk tubuh kita itu tidak sesuai dengan standar ideal yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Jadi ada dua nih istilah yang muncul, body shaming dan body shame. Oke, selanjutnya dari Mbak Ririn, dari bukunya ya, komentar fisik nggak asik gitu. Seberapa banyak orang-orang yang pernah bercerita gitu ke Mbak Riri tentang body shaming yang kemudian menjadi body shame mereka sendiri? Kalau ditanya seberapa banyak, banyak ya. Karena di setiap, ya udah pasti banyak. Karena di setiap daerah, Indonesia kan luas ya, besar. Ada aja pasti. Biasanya mana yang lebih dulu muncul nih? Body shaming dulu, komentar dari orang lain, atau dari dirinya sendiri punya citra tubuh yang negatif? Kalau dari dirinya itu kan akibat orang lain. Oke. Jadi dia denger orang ngomong, akhirnya dia ya daripada di shaming sama orang lain, dia duluan deh gitu. Jadi sebenarnya hanya untuk membuat dia lebih tenang, dia jelek-jelekin aja diri dia sendiri daripada dia dijelek-jelekin duluan sama orang lain. Itu sih yang aku lihat ya, dan kebanyakan sekarang itu banyak yang terlalu cepat sensitif gitu, terlalu cepat marah gitu loh. Padahal dan akhirnya dikait-kaitkan ke body shaming. Padahal sebenarnya kalau body shaming kan lebih ke yang menyamakan bentuk tubuh seseorang dengan benda mati misalnya. Kayak atau hewan gitu. Itu body shaming udah jelas gitu. Tapi kalau misalnya kayak sekarang misalnya gini, gendut ya gitu. Iya, terus kenapa? Ya emang gendut ya udah gitu ya. Oh, itu bukan tergolong body shaming menurut Mbak Riri ya? Menurut aku itu bukan body shaming. Atau misalnya naik berapa kilo sih gitu. Ya bilang aja mau naik 2 kilo, bilang aja naik 2 kilo, 5 kilo, naik 5 kilo. Tapi kalau misalnya orang itu udah ngomong gendut banget kayak kulkas 2 pintu. Itu. Kulkas 2 pintu gitu, maksud gitu kan ya nanya. Atau gendut banget sih kayak tronton, badan udah kayak tronton gitu. Atau enggak misalnya itu muka jerawatan udah kayak jalan rusak, itu ya maksudnya. Tapi kalau misalnya kenapa jerawatan sekarang, tinggal jawab aja. Hanya bertanya tidak masalah ya. Karena bertanya itu tidak bermasalah. Yang bermasalah ketika sudah menghina itu bermasalah. Itu sih. Jadi take it easy aja ya. Aku bisa berbicara seperti sekarang karena aku udah over it. Udah melewati. Aku overcome it gitu. Jadi dan menurut aku kalau kita sudah kuat, kita jangan kuat sendirilah. Kalau kita sudah cerdas, kita jangan cerdas sendirilah. Sesuatu yang positif itu akan lebih bermakna ketika kita bagi-bagi gitu. Waduh, aku sampai merinding nih, luar biasa Mbak Riri ya. Dan semakin aku jadi tertantang nih untuk segera membaca buku barunya ya. Oke, selanjutnya nih Mbak Melisa, peran keluarga yang baik nih seperti apa sih untuk supaya sesama anggota keluarga atau mungkin kepada anak kita, pada orang tua kita lebih peka gitu untuk mereka bisa membangun citra tubuh yang positif. Oke, sebenarnya ini kalau kita tarik tuh sangat panjang ya. Kalau kita bilang peran keluarga tuh seperti apa sih peran orang tua terkait dengan citra tubuh? Sebenarnya yang kita harus bangun sejak kecil itu bukan citra tubuhnya, tapi self esteem atau harga diri seseorang. Harga diri ini adalah self esteem ini adalah
mengevaluasi diri kita secara keseluruhan, bukan hanya terfokus pada fisik saja. Cara kita untuk akhirnya membangun self esteem positif gimana sih? Sebenarnya dari kecil. Dari kecil ini ketika kalau orang tua bisa memenuhi segala kebutuhan dari anaknya. Kebutuhannya bukan hanya fisik saja ya, tapi kebutuhan dari afeksi, rasa aman, rasa nyaman. Inilah yang akan membuat individu jadinya tumbuh. Ketika dia tumbuh dia merasa oke, dunia saya aman dan tidak ada sesuatu yang bermasalah di dalam diri saya. Sehingga pada akhirnya self esteem ini ketika terbentuk sudah bagus, sudah positif, sekalipun ada komentar negatif, sekalipun ada hal-hal negatif yang muncul, dia bisa memandangnya secara realistis. Ketika memang tadi Mbak Riri mengatakan bahwa gemuk ya, dia bisa memandang, oke memang saya mungkin gemukan kali ya, sehingga akhirnya ada behavior yang muncul. Oke, mungkin ketika saya gemukan saya ngerasa tidak nyaman, akhirnya harus ada diet. Dietnya tentu juga dengan behavior yang tepat, tidak berlebihan. Jadi yang harus dipupuk bukan citranya saja, tapi self esteem ini. Oke, baik. Selanjutnya mungkin dari Mbak Riri ada tambahan lagi nih untuk peran keluarga ya, khususnya orang tua nih kepada anaknya. Apa yang harus ditanamkan? Iya, harus berkomunikasi. Harus berkomunikasi ya, karena jadi aku pernah sama adik-adikku, kita pergi makanlah di satu tempat, terus di sebelah kita, meja kita tuh ada mama, ada ibu, ada ayah, ada anak. Terus semua ibu sama bapaknya asik dengan gadgetnya, anaknya main-mainin air gitu. Terus aku bilang sama adikku, lihat tuh sedih ya gitu. Ibu dan ayahnya mainan handphone, anaknya ngaduk-ngaduk air minum gitu sendiri gitu. Jadi yang apa ya, harus ngobrol gitu, harus berbicara gitu. Menjaga kedekatan ya. Ya, jangan diem-dieman lah. Oke, baik. Lebih bicara lagi gitu. Baik, tidak terasa nih kita sudah hampir 1 jam ya berbincang-bincang. Terima kasih Mbak Melisa dan juga Mbak Riri Bogar. Sukses selalu untuk bukunya dan semoga bisa menginspirasi banyak orang tadi ya. Terima kasih. Buku terbarunya tadi komentar fisik nggak asik ya. Komentar fisik nggak asik. Oke, baik. Dan semoga apa yang kita perbincangkan pemirsa dapat bermanfaat untuk Anda dan bisa menginspirasi Anda supaya bisa membangun citra tubuh yang positif. Apabila Anda ada kritik atau saran dapat langsung menyampaikan melalui SMS di 0889 8100 5000 dan Anda dapat bergabung di Facebook, Instagram dan YouTube kami Bincang Sehati .id. Akhir kata saya Andari Agusin mohon pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.